Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Saudara, budayawan senior M.H. Ainun Nadjib kini tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, video yang memperlihatkan budayawan M.H. Ainun Nadjib alias Cak Nun melayangkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dan menyamakan dengan Fir'aun viral di media sosial. Hal ini pun sempat menjadi trending di Twitter dan menjadi sorotan publik luas. Menanggapi hal itu, Gus Miftah kembali mengingatkan bahwa tokoh publik, ulama, atau siapapun saja boleh melayangkan kritikan kepada pemerintah, tetapi harus dengan cara yang baik dan beradab. Sebab kritikan yang terkesan menghujat berpotensi membawa dampak negatif dan poin kritikannya bisa saja tidak sampai atau jadi kurang diperhatikan. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat atau dengan cara lemah lembut. Artinya apa? Pantaskah hari ini kita memberikan kritikan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, dengan cara yang kasar? Papar Gus Miftah. Gus Miftah pun meminta untuk membedakan antara mengkritik dengan menghujat. Dengan mengkritik, ada hal yang hendak diperbaiki dan nilainya positif. Sementara menghujat tidak akan berdampak positif sama sekali. Sebaliknya, tindakan menghujat justru bisa melahirkan permasalahan baru, bisa berujung pada perkara hukum apabila orang yang dihujat tidak terima. Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun dengan cara yang lemah dan lembut, jelas Gus Miftah. Seperti diketahui, budayawan M.H. Ainun Nadjib atau Cak Nun menuai perhatian usai mengibaratkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti Fir'aun. Cak Nun mengaku kesambet saat menyampaikan hal itu hingga dibodoh-bodohkan keluarganya. Untuk diketahui, potongan video ceramah Cak Nun viral di media sosial. Dalam video tersebut, Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tindak rakyatnya. Betul tidak? Bahwa juga algoritma pemilu 2024. Kan nggak mungkin menang, wis ono sing menang saiki, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, tambahnya. Cak Nun menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Negara kita sempurna dicekal atau dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut. Dalam video yang diunggah YouTube Cak Nun pada Rabu 18 Januari 2023, Cak Nun mengaku heran bisa mengucapkan soal Fir'aun, Korun, dan Haman. Mulanya Cak Nun membahas soal ruh hingga akhirnya kesambet saat menyinggung soal Fir'aun. Cak Nun pun mengaku keblondrok atau kelepasan saat mengibaratkan Jokowi seperti Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seperti Haman. Untuk pernyataan itu, Cak Nun pun mengaku disidang oleh keluarganya. Dia menyadari telah melanggar apa yang dia ajarkan. Cak Nun pun meminta maaf soal pernyataan itu. Berikut pernyataan lengkap Cak Nun mengaku kesambet. Pernyataan lengkap Cak Nun mengaku kesambet dalam video Mocopat Syafaat dan Tawasulan pada Januari 2023 di Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sedang indah-indahnya Ma'iyah, kita sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Ma'iyah.
Itu saya sendiri yang keblondrok, artinya saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa. Meneng-meneng aku iki ngomong hal Fir'aun, diam-diam saya itu ngomong hal Fir'aun. Coba, dan itu saya kesambet, yo kuwi ra duwe rencana moro-moro cangkemku mak pecotot. Itu saya tidak ada rencana, tahu-tahu mengucap Fir'aun, Haman, Korun. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet. Kita diangsulpi sesuatu, bisa iblis, malaikat, bisa apa saja dari Allah. Kita belum tahu itu hidayah dari Allah. Apa saya disesatkan iblis? Apa saya dilulu oleh Dajjal? Saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa. Kalau itu hidayah, berarti itu Allah sengaja mencototkan sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme atau proses-proses yang tidak kita duga. Saya barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya digoblok-gobloke, disalah-salahke. Kenapa digoblok-gobloke? Karena saya mengucap apa yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga. Ora waton bener sing mbok ucapke kuwi harus baiknya, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, kan gitu. Itu saya sendiri melanggar. Ya akhirnya saya minta maaf sama keluarga, termasuk Sabrang iki, ngajar aku entek-entekan. Karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan tidak dilakukan, kan gitu. Ya saya terus ndak masalah, bagus. Punya anak-anak yang mencintai saya sehingga saya mengontrol saya. Pertama, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma rhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan kepada Allahumma hdini. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat, terjadi tidak enak, menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu. Di pelajaran pertama, saya kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia. Kalian semua jangan mengucap apa yang tidak harus diucapkan. Harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana. Tidak hanya secara benar dan baik, secara bijaksana. Pungkas Cak Nun.